seperti rusa yang rindukan sungai, sama seperti jiwaku yang rindu padamu. Shalom dan selamat sahabat. Baik saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam acara khotbah, kita akan dengarkan pengumuman jemaat untuk hari Rabu. Yang akan membawa renungan adalah Ibu Boli, pendamping Saudari Maura. Kemudian untuk hari Sabat tanggal 30 Januari 2021, untuk acara sekolah Sabat pemimpin oleh Saudara Stephen Patanda, ayat tema dan doa buka Bapak Estor, mission Saudara Ariel, lalu pujian dari kaum Adam. Untuk acara khotbah, pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Boli, pendamping Bapak Marcel Paat dan Bapak Yakob Patanda. Baik, demikianlah pengumuman jemaat. Untuk menyambut khotbah, jemaat semua bangkit berdiri, kita menyanyi dari lagu Sion Berdiam Berhias. Ayat persebutan kita pada hari Sabat ini, pembicara telah memilih dari kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian
Ayat yang ganjil saya akan bacakan, yang genap jemaat, dan ayat yang ke-13 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Kita berdiri, kita menyanyi dari lagu Sion 464. Jaminan berkat Tuhan dan Tuhan janji Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Bapa. Darah Yesus menyucikannya, kami masukkan dan nyanyikan memuji Yesus sepanjang hari. Kami masukkan dan nyanyikan memuji Yesus sepanjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita. Malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masukkan dan nyanyikan memuji Yesus sepanjang hari. Kami masukkan dan nyanyikan memuji Yesus sepanjang hari. Berserah kami pada Tuhan, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masukkan dan nyanyikan memuji Yesus sepanjang hari. Kami masukkan dan nyanyikan memuji Yesus sepanjang hari. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang memuji memuliakan namamu Tuhan di pagi hari Sabatmu yang kudus dan mulia ini. Oleh karena besar kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang biasa yang sering kali jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Biarlah janji Tuhan
Tuhan boleh menjadi bahagian kami, bahwa ketika kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, Engkau adalah Allah yang adil yang akan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah janji firman itu boleh menjadi bahagian kami pada hari Sabat ini, sehingga kami boleh dilayakkan untuk datang menghampiri Tuhan di hari Sabat ini. Kebutuhan kami pada saat ini adalah kecurahan Roh Kudus-Mu bagi masing-masing kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami, memimpin kami, menuntun kami untuk hidup lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami datang mendoakan anggota jemaat-Mu yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami pada hari Sabat ini untuk berbakti bersama. Yang dalam kelemahan tubuh, biarlah kiranya Tuhan datang memberkati mereka, khususnya Oma Patabang, Oma Chang, dan mungkin masih ada yang lain yang kami tidak sempat sebutkan namanya, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah mereka, memberkati obat-obatan, perawatan yang mereka sementara terima, makan, minum, biarlah lewat semuanya itu Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Para orang tua kami lansia yang tidak sempat datang oleh karena faktor usia, Tuhan, biarlah pengharapan mereka hanya tetap kepada Tuhan saja. Dan kami rindu bahwa kami semua boleh tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yang lalai, biarlah kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka, sehingga pada perbaktian-perbaktian yang akan datang, mereka pun boleh mengambil waktu dan kami boleh bersama-sama untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Pada hari Sabat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibentangkan oleh Ibu Marlin. Biarlah urapan khusus dari sorga boleh menjadi bahagiannya, sehingga dia boleh berbicara turut dalam kehendak Tuhan, dan kami pun jemaat yang mendengar boleh diberkati lewat firman ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dari setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan dalam kehidupan kami. Memberkati pendeta keluarga yang menggembalakan kami. Biarlah kekuatan kesehatan boleh menjadi bahagian beliau, sehingga dia boleh menggembalakan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami seluruh anggota jemaat. Biarlah di tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami tetap bersyukur oleh karena Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ini Tuhan. Doa ini kami bawa dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yosua menempatkan Tuhan yang terutama. Menempatkan Tuhan sebagai pertama bisa jadi sulit. Apa yang bisa kita pelajari dari Yosua yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita hari ini? Yosua pernah menjadi budak di Mesir. Dia akrab dengan cambuk budak yang merobek kulitnya. Kemudian suatu hari seorang lelaki tua masuk ke istana Firaun dan menyuruhnya membebaskan orang Israel. Yosua melihat setiap dewa Mesir dipermalukan oleh Yahweh, yang adalah Tuhan yang benar. Segera setelah itu dia berjalan melintas laut di tanah kering dalam perjalanan menuju kebebasannya. Yosua menjadi murid Musa segera setelah itu, bahkan mengikutinya ke kaki Gunung Sinai ketika Tuhan menyampaikan perintah. Beberapa waktu kemudian, Yosua dipilih oleh sukunya untuk mewakili mereka sebagai pengintai yang pergi ke negeri yang Tuhan janjikan. Dia pasti ketakutan dan sekaligus senang.
Bersama dengan 11 pengintai lainnya, Yosua melihat sendiri tanah indah yang akan mereka tinggali. Namun, dia akan segera menemukan bahwa keberaniannya bukanlah dalam mengunjungi negeri itu, tetapi dalam berdebat dengan rekan-rekan pengintai lainnya. 10 mata-mata melihat hal yang sama yang dilakukan Yosua, tetapi tidak setuju dengan kesimpulannya. Mereka yakin orang Kanaan akan menghancurkan mereka. Yosua harus mengutamakan janji Tuhan dan menentangnya. Akhirnya Yosua dipilih untuk memimpin orang Israel ke tanah perjanjian yang sama sekitar 40 tahun kemudian. Itu tidak mudah baginya, tapi Yosua yakin akan satu hal, dia akan menempatkan Tuhan yang terutama apapun yang terjadi. Inilah yang dikatakan Yosua kepada orang-orang Israel seperti yang tercatat di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menempatkan Tuhan yang terutama dan Tuhan selalu menyertainya. Teladannya mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Saat dia akan mengumpulkan persepuluhan dan persembahan, kita ditantang untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Doa Bapa Surgawi, kami menyembahmu pagi ini dengan persepuluhan dan persembahan kami. Kami berdoa untuk keberanian agar menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari lagu Sion 266, bawa segala persepuluhan. Penyerahan padanya, bawa segala persepuluhan. Pintu langit Tuhan akan membuka, turunkan berkat yang limpah. Bawa segala persepuluhan dan ujilah Tuhan Bapamu. Berkat Bapa akan curang dengan berkelimpahan. mempercayakan kami berkat kesehatan yang boleh kami nikmati pada hari Sabat yang suci ini. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami sudah mengembalikan persepuluhan dan juga persembahan terpadu. Biarlah ini boleh digunakan untuk pekabaran kebenaran Tuhan di atas muka bumi ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal dan akan menuruti akan segala perintah Tuhan. Bapa di sorga, bantu kami untuk selalu mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, panjang kehidupan kami di atas bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami yang berdosa, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Pada saat ini kita akan membaca ayat tema terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sambut khotbah dengan kita menyanyikan lagu Sion 204, berikanlah ya Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 6 hari, dan kami boleh tiba di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan dan belajar akan firman. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus, hikmat akal budi menjadi bagian kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Sabat. Tentunya kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup Tuhan masih berikan kepada kita, sehingga pada hari Sabat ini kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai janji, pasti kita pernah berjanji mengucapkan janji kepada seseorang. Tak terkecuali saya sering berjanji kepada anak-anak saya di rumah. Dan ketika janji itu akan dikabulkan, pasti ada syarat yang harus diberikan. Kerjakan dulu ini atau lakukan dulu ini, baru janji itu saya tepati. Karena kita berbicara tentang janji, oleh karena itu pada hari Sabat ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai janji doa. 2 minggu yang lalu kita sudah mengikuti 10 hari berdoa. Saya percaya bahwa di dalam doa 10 hari yang telah kita ungkapkan kepada Tuhan melalui doa, ada doa pribadi yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa secara pribadi, ada satu pokok doa yang terus kita doakan. Seperti saya, dalam doa pribadi ada satu hal pokok doa yang sering saya ucapkan. Dan puji Tuhan, 1 minggu waktu hari kemarin lusa ke HP, saya dapat messenger dari teman dari Makassar yang kuliahnya lebih dulu selesai. Dia messenger saya, "Bu, ada nomor HP yang bisa saya hubungi." Saya kasih nomor HP. Tidak butuh berapa lama, 1 menit 2 menit saya ditelepon. "Bu, di mana dia?" "Saya di Toraja." "Kenapa?" "Ketemu dengan Prof. Hamzah. Prof. Hamzah ini adalah ketua prodi kami. Ketemu Prof. Hamzah, dia mencari mahasiswa yang belum selesai, yang tinggal ujian. Lalu ketika saya tutup telepon ibu, saya melompat-lompat tutup telepon. Terima kasih. Itu anak-anak, saya punya anak heran.
bilang bukan. Kenapa kau lompat-lompat pukul-pukul tembok? Saya akan jawab, doa saya dijawab. Kalau saya masuk ke kamar mandi, saya pukul tembok di dalam kamar mandi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jawaban saya jawab. Dalam kamar mandi saya berdoa. Lanjutan daripada informasi yang saya terima ini saya serahkan kepada engkau. Semoga minggu depan saya berangkat ke Mas. Saya percaya bahwa doa yang saudara layangkan waktu pekan doa yang lalu sudah ada yang menjawab. Kalaupun belum ada, sabar, jangan menyerah, jangan jemu-jemu, tekuni. Siapa tahu Tuhan menunggu besok. Kau doakan, Anda doakan, Tuhan mau jawab besok, tapi hari ini Anda tidak doakan. Ray sudah tidak doakan itu permohonan, berarti dia sudah tidak butuh. Jadi doakan terus menerus. Masih ada beberapa hal yang terus kami doakan. Bahkan sudah beberapa tahun, 7 tahun kami doakan belum dijawab. Tapi kami terus doakan kalau kami terbangun berdoa. Mengapa kita perlu berdoa? Tentu kita tahu apa jawabannya, mengapa kita perlu berdoa. Onel, kalau berdoa, kenapa berdoa? Tuhan, supaya kita dijaga Tuhan. Jawabannya Onel, kita berdoa supaya kita dijaga oleh Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena doa sangat besar kuasanya. Doa sangat besar kuasanya. Doa yang dilayangkan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sangat besar kuasanya untuk dapat kita terima. Doa merupakan alat, doa adalah alat yang digunakan, yang ditentukan, dan ditempatkan oleh Tuhan di tangan kita. Dan kita untuk membuka kunci surga. Kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita sudah melakukan yang Tuhan minta, surga akan terbuka, tingkap-tingkap langit akan terbuka. Janji dari surga, pemenuhan janji dari surga akan kita terima. Kapan dan di mana kita bisa berdoa? Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar soraku. Jadi, kapan dan di mana kita bisa berdoa? Di waktu petang, pagi, tengah hari, malam hari, subuh. Di waktu kita menangis, di waktu kita susah, di waktu kita bersuka cita, senang, khawatir, takut, lemas, di situ kita bisa berdoa. Apakah cukup berdoa 3 kali sehari? Pagi, siang, sore, waktu bangun, waktu mau tidur, dan waktu mau makan. Ada beberapa ayat yang akan kita pelajari. Seberapa besar, seberapa banyak kita berdoa. Matius 26 ayat 41. Ada yang bisa buka Matius 26 ayat 41. Karena ini merupakan hanya inti dari ayat tersebut. Matius 26 ayat 41. Buka dan bacakan. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau memang penuh tetapi daging lemah. Di sini kita diingatkan
suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya jemu-jemu? Tidak jemu-jemu. Apa artinya tidak jemu-jemu? Ya tidak bosan. Dalam Lukas 18 ayat 1 mengajarkan kita untuk berdoa terus menerus dan tidak jemu-jemu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kita harus berdoa tanpa henti. Tetap berdoa, doakan yang kita inginkan untuk Tuhan kabulkan. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Oke. Jika kita berdoa harus selalu ada ucapan syukur. Saya biasa dengar orang berdoa langsung mengatakan begini, benar ya Tuhan. Padahal di dalam doa itu harus ada ungkapan syukur. Di dalam doa itu harus ada ungkapan syukur, terima kasih, pengampunan dosa. Jadi kita harus tekun di dalam doa dengan mengucap syukur. Roma 12 ayat 12. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam doa kita harus berpengharapan. Kalau di dalam doa kita tidak ada pengharapan, berarti itu sia-sia. Percuma kita berdoa kalau kita tidak berharap. Berharap kepada Tuhan yang akan menjawab doa kita. Kita tidak tahu cara kerjanya doa. Kita hanya bisa semata lipat tangan, berkata dalam hati, ataupun kita ungkapkan lewat bibir. Tetapi yang pasti Bapa, dengan iman, pengharapan, dan ketaatan, doa dapat mengubah kehidupan kita. Dengan iman, pengharapan, ketaatan, doa akan mengubah kehidupan kita. Sama seperti yang saya rasakan. Saya sudah khawatir, saya sudah tidak bisa melanjutkan S2 karena saya sudah terlalu lama cuti. Sudah 4 semester saya cuti. Padahal maksimalnya hanya 2. Tetapi puji Tuhan, kemarin lusa saya dapat jawaban doa tersebut. Saya bisa melanjutkan kembali. Dan itu mengubah kehidupan saya dari rasa khawatir menjadi sukacita. Saya senang. Saya sampai melompat-lompat. Saya malah mengatakan saya gila, saya sudah gila. Padahal saya mengungkapkan rasa syukur dan rasa sukacita saya dengan tidak berkata-kata, dengan cara melompat. Iman dan pengharapan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab manusia kalau berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Jadi kalau kita tidak punya iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena kalau kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan ketika kita sudah percaya, Allah akan memberi upah kepada kita ketika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Fungsi HP, apa fungsi HP? Bisa berkomunikasi. Apa yang akan menjadi pokok panggilan kita jika kita tidak yakin orang itu nyata dan bahwa nomor telepon itu adalah miliknya, atau bisakah dia berbicara dengan kita? HP. Kita punya HP. Kita mau mengungkapkan sesuatu yang penting, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan kita hubungi. Kita tidak tahu apakah itu orang yang punya HP bisa saya hubungi untuk mengungkapkan pokok pembicaraan ini. Apakah nomor yang akan saya tuju betul-betul nyata
demikian juga dengan doa. Tidak akan ada pokok dalam doa jika kita tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, maka kita tidak akan berdoa. Karena kenapa? Karena ketika kita berdoa, pasti ada pokok doa, inti pokok, inti doa. Apa yang akan kita ungkapkan kepada Tuhan? Itulah pokok dari doa. Jadi kalau ada pokok doa, tentu kita mengakui bahwa ketika saya mengungkapkan pokok doa ini, Tuhan akan dengar. Saya percaya bahwa Tuhan ada yang akan mengabulkan doa. Jawaban atas doa. Yohanes 14 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam nama. Jadi ketika kita berdoa, seringkali kita menutup doa kita seperti ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan membawa segala permohonan ini. Amin. Jadi kita menyampaikan doa kita kepada Bapa yang ada di surga melalui siapa? Melalui Yesus. Mungkin ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada 3 jawaban. Ada 3 pokok. Ya, ada 3 jawaban doa dari Tuhan. Nanti setelah ini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3. Saudara-saudara, saya biasa menghayat ini kalau sebelum tidur. Kalau saya sudah berdoa tidur, saya menghayat. Waduh, kalau saya punya uang banyak, saya mau pergi shopping mall. Karena saya belum pernah sekalipun pergi mall shopping. Tetapi saya sadar bahwa ternyata itu salah. Tuhan tidak menjawab doa seperti itu, saudara-saudara. Tuhan tidak menginginkan kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Yang hendak kita habiskan untuk memenuhi keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Jadi ketika kita mau berdoa, berpikir dulu rangkai kata-kata yang bagus, rangkai kata-kata yang bisa membuat doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika sudah benar-benar sesuai, doakan itu. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dijawab. Dan ada satu doa yang Tuhan tidak pernah tidak jawab, yaitu doa pengakuan. Kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan akan langsung ampuni. Tapi dengan satu syarat bahwa jangan mengulangi lagi dosa tersebut. Dari banyak pengalaman kita tahu bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa kita. Bagaimana dan kapan kita ingin Dia lakukan. Namun demikian, ketika kita berdoa kepada Allah, kita yakin bahwa jika kita sudah setia, taat dan meminta sesuai dengan kehendaknya, Dia akan mengabulkan doa kita. Ketika kita taat, ketaatan itu merupakan jalan menuju berkat. Kalau kita taat setia, jalan menuju berkat itu akan terbuka. Bagaimana supaya kita taat? Dimulai dari mana? Dimulai dari firman Tuhan. Kalau kita sudah setia sama firman Tuhan, berkat itu sendirinya akan datang. Kita tidak bisa mengharapkan Allah melakukan apa saja yang kita ingin untuk Dia lakukan tanpa bersedia melakukan apa yang Dia minta untuk kita lakukan. Tuhan tidak akan mengabulkan permintaan kita, saudara-saudara, kalau kita tidak melakukan kehendak-Nya. Contohnya, Mama Onel tidak akan bisa selesai S2 kalau dia tidak kuliah. Bisakah dia langsung dikasih ijazah kalau dia tidak mengikuti mata kuliah? Tidak bisa. Demikian juga Tuhan. Tuhan baru akan menjawab doa kita, melakukan keinginan kita kalau kita sudah melakukan kehendak-Nya.
2 Tawarik 7 ayat 14, ayat tema kita tadi. Meskipun kita tahu bahwa penerimaan Allah tidak berdasarkan kebaikan atau jasa kita, tetapi berdasarkan kebaikan atau jasa Kristus, kita perlu sebuah sikap kerendahan hati dan berserah kepada Allah sehingga Ia akan dapat bertindak dalam hidup kita. Apa maksudnya itu? Kita sudah tahu bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, tapi jasa Kristus. Oleh karena itu, kerendahan hati dan berserah kepada Tuhan sangat perlu di dalam diri pribadi kita masing-masing. Sehingga dengan demikian Allah akan bertindak di dalam hidup kita. Ayat tema kita tadi Tawarik 7 ayat 14. Nama Tuhan disebut rendah hati. Ini intinya. Di dalam ayat tema kita itu terdapat bahwa nama Tuhan disebut, kita harus rendah hati, berdoa dan mencari wajahnya. Dengan demikian Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita dan memulihkan keadaan kita. Mungkin kita pernah mengalami penderitaan, kesusahan. Beras tidak ada, uang tidak ada. Mereka pinjam uang, mana pinjam uang. Tetapi dalam ayat tema kita, ketika kita menyebut nama Tuhan di dalam doa, mencari wajahnya, bertekun, setia dan taat, Tuhan akan mendengar jawaban doa kita, dan memulihkan keadaan kita. Kita akan berubah. Tadi di slide pertama katakan bahwa doa itu mengubah kehidupan kita. Kalau kita bertekun di dalam doa, jangan hanya berdoa di tempat, berdoa dan tidak bekerja, berdoa dan bekerja, ora et labora. Kita harus berdoa dan bekerja, berusaha. Dengan demikian Tuhan akan melihat kesembuhan kita, kebutuhan kita akan terpenuhi ketika kita berdoa dan bekerja. Tetapi ada ribuan doa yang dilayangkan setiap hari yang Allah tidak jawab. Ada doa tanpa iman, ada doa yang egois, berasal dari hati yang memuja berhala, ada doa yang tidak sabar dan rebel, bersungut-sungut karena beban dan kesusahan hidup. Sebagai ganti dari dengan rendah hati mencari rahmat untuk menyerahinya. Mereka yang menyampaikan permintaan seperti itu tidak tinggal di dalam Kristus. Jadi ketika kita berdoa, jangan bersungut-sungut, jangan egois, harus ada iman, jangan memuja berhala, bertele-tele. Ada orang berdoa bertele-tele panjang sekali, padahal doanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita seperti itu, katanya kita tidak tinggal di dalam Kristus. Jadi kalau kita tinggal dalam Kristus, tentunya kita tahu cara berdoa yang baik dan benar. Mereka tidak menyampaikan kehendak mereka sesuai dengan kehendak Allah. Mereka tidak memenuhi syarat dan janji itu, dan janji itu pun tidak dipenuhi bagi mereka. Mereka yang tinggal di dalam Yesus memiliki jaminan bahwa Allah akan mendengar mereka karena mereka suka melakukan kehendaknya. Jelas sekali paragraf terakhir bahwa kita yang tinggal di dalam Yesus memiliki jaminan. Kita punya jaminan kalau kita tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena Tuhan suka kita melakukan kehendaknya. Jaminan itu akan kita terima kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Saat-saat di mana, peristiwa di mana Yesus berdoa. Katakan di sini pada saat dia dibaptis, terdapat dalam Lukas 3:21 sampai 22. Sebelum memilih ke-12 rasul, sebelum terjadinya transfigurasi atau perubahan, setelah memberi makan orang banyak
berdoa. Apa yang akan dia lakukan? Dia berdoa. Ketika dia mau dibunuh, dia tetap berdoa. Kalau kita mau dibunuh, pasti kita lari, tidak berdoa. Sama seperti biasa. Karena ini saya ingatkan, kalau saya ada masalah, saya harus meluapkan emosi. Karena ingat, pergi berdoa dulu itu, pergi berdoa. Setelah saya berdoa, saya menyesatkan betul. Kenapa saya tidak awali dengan doa? Kenapa emosi saya langsung keluar? Ternyata doa dapat berubah. Ada beberapa kunci doa. Kunci untuk membuka jawaban doa yang ada di sana. Pertama, obedience. Apa itu obedience? Ketaatan. Ketaatan. Bagaimana kita harus taat? Dimulai dari mana? Dari, saya sudah sebut tadi, dari firman Tuhan. Ketika kita sudah taat kepada firman Tuhan, jalan menuju berkat akan terbuka. Faith. Apa itu faith? Iman. Care. Hope. Forgive. Mengampuni atau memaafkan. Love. Mengasihi atau mencintai. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa membuka kunci surga? Supaya jawaban doa kita turun mendapat kita, yaitu kita harus melakukan ini. Mungkin masih ada lain, kunci-kunci yang lain yang bisa kita lakukan untuk menerima jawaban doa. Tapi saya tampilkan pada hari Sabat ini hanya kunci ketaatan, iman, peduli, berharap atau mengharapkan, mengampuni atau memaafkan, mengasihi atau mencintai. Jadi ketika kita ini doa kita dijawab, lakukan itu ketaatan, setia. Jangan hanya setia dalam satu hal, setia pergi gereja, setia pergi beribadah, tetapi lupa mengembalikan hak Tuhan. Apa itu hak Tuhan? Bersekutuan. Jadi Tuhan, kami bukan berarti bahwa saya berkata berlebihan atau sombong. Puji Tuhan, kami setiap minggu memberikan haknya Tuhan. Walaupun sedikit, kalau kurang kami tambahkan, kalau lebih kami kalikan lagi 10%. Jadi itulah komitmen kami beberapa tahun ini. Setiap minggu mau kurang atau mau lebih, kami tetap kembalikan haknya Tuhan melalui persekutuan. Jadi ingat, setia dalam berbagai hal, setia ke gereja, setia beribadah, mengembalikan yang Tuhan punya, menasihani orang lain, berbaik, peduli kepada orang lain. Tuhan, waktu tahun lalu saya mendapatkan kepedulian yang luar biasa. Saya tidak usah sebut namanya, tetapi saya bersyukur keluarga ini melakukan untuk terus berdoa. Jangan putus asa. Saya sudah merasakan kuasa. Jadi berdoa, jangan jemu-jemu. Berdoa terus, tekuni doa yang selama ini kamu panjatkan kepada Tuhan. Jangan tinggalkan. Saya sudah mengatakan tadi bahwa besok Tuhan akan jawab, tetapi hari ini kamu sudah tidak doakan, Tuhan akan mengatakan, oh, Mama Nai sudah tidak butuhkan, Mama Nai sudah tidak doakan, dia mungkin sudah tidak butuhkan. Jadi doakan terus apa yang menjadi permohonan kita, kebutuhan kita, doakan. Jangan hanya 3 kali sehari atau 4 kali sehari, tetapi setiap waktu. Di tahun 2020 saya sudah komitmen. Saya bilang kalau Tuhan jawab saya punya doa 2021, saya akan melakukan. Begitu mungkin Tuhan dengar, oh, Mama berkomitmen, saya mau jawab doanya. Jadi Tuhan, jawaban doa itu saya terima kemarin lusa hari Kamis. Dan yang
akan ditepati. Sama dengan Tuhan. Kalau kita mau jawaban doa, janjinya Tuhan ditepati, maka kita harus melakukan kehendaknya Tuhan. Supaya apa? Supaya doa kita dijawab. Orang Islam mengatakan dijawab oleh Allah, dijawab oleh Tuhan. Jadi satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita berdoa harus ada ketaatan, iman, kasih, pengharapan, mengampuni, cinta. Dengan demikian jawaban doa akan turun dari surga. Saya percaya doa-doa yang saudara layangkan, baik itu doa pribadi, doa umum, Tuhan akan jawab. Mungkin ada yang sudah dijawab atau belum. Sabar, terus berdoa, tekuni berdoa. Mungkin minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, Tuhan akan jawab. Mudah-mudahan firman Tuhan yang singkat pada hari Sabat ini mengajar kita untuk terus berdoa dan berusaha. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Usaha pekerjaan yang diiringi dengan doa akan berhasil. Kita pasti sukses kalau kita bekerja sambil berdoa dan mengandalkan Tuhan. Satu keyakinan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, jawaban dari doa kita demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan, saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, waktunya kita bersyukur firman yang sudah kita dengarkan. Biarlah sepanjang kehidupan kita tetap berdoa. Untuk menutup pertanyaan kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Sion 350. Aku perlu
adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Ia baringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan